Saya ingat satu cerita. Ini tentang teman saya namanya Riana. Dia ini teman saya sekaligus tetangga waktu saya masih muda. Suatu hari dia mendadak datang ke rumah mencari saya. Awalnya saya senang, ya namanya juga udah lama nggak ketemu. Keadaan mulai nggak enak waktu Roy pulang sekolah dan ketemu dengan Riana. Udah lama banget nggak ketemu, berapa tahun ya? Kayaknya udah ada deh 11 tahun lebih Ya deh. ampun, lama banget. Iya. Roy, sini. Kenalin temen mama dari kecil. Ini anak aku yang paling kecil, Roy. Roy. Sakit. Kemarin sakit lah. Mau ke dokter? Enggak. Ntar kalau tambah sakit gimana? Roy paling kenceng kecapean. Roy, kamar aja mah. Iya, hati-hati sayang. Sakit. Sakit. Aku gimana sih? Aku tanyakin aja kali ya. Om. Pergi! Mimpinya nyata banget. Petanda apa itu? Sketsa. Apa maksud dari sketsa ini? Ada 15 jarum. Mama. Apa sih? Kamu masih sakit gak? Mau ke dokter? Gak usah, Mah. Udah gak apa-apa kok. Itu kamu gambar apa sih? Roy gak tahu, Mah. Tadi Roy ketiduran. Roy bangun-bangun. Udah ada gambar kayak gini, Mah. Oh iya, Mah. Tamu tadi tuh siapa sih? Tante Riana. Itu tetangga mama dari zaman kecil dulu. Cuman dia udah bertahun-tahun tinggal di luar kota sama suaminya. Baru aja seminggu balik ke Jakarta. Ya udah, kamu ganti baju terus makan. Iya, Mah. Awalnya saya nggak kepikiran macam-macam saat Roy mulai tanya-tanya tentang Riana. Tapi malamnya tiap tidur selalu mimpi tentang nenek-nenek itu lagi. Aku di mana? Tempat apa ini? Aku di mana sih? Gelap banget. Nenek. Nenek. Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi kamu! Nenek itu
Dia muncul lagi di mimpiku. Rupanya dia gak sendirian. Ada hantu berbadan hitam yang selalu bersamanya. Nenek-nenek itu, Roy yakin pasti ada hubungannya sama temennya Mama, Tante Riana kan? Permisi Pak, sudah waktunya saya untuk memeriksa istri Bapak. Ya maaf. Silakan dok. Ya. Bagaimana dok? Mohon maaf Pak, sampai saat ini saya belum mengetahui penyakit yang diderita oleh istri Bapak. Setelah saya periksa detak jantung dan tekanan darahnya pun semua normal Pak. Tapi saya juga tidak tahu kenapa istri Bapak sampai saat ini masih dalam keadaan tidak sadar Pak. Ya dok. Sudah banyak dokter yang memeriksa istri saya. Tapi mereka juga tidak tahu penyakit istri saya itu apa. Pak, sebaiknya Bapak banyak bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan saja keadaan ini tidak berlangsung lama, Pak. Baik, dok. Kalau begitu, saya permisi. Oh, mari saya antar, dok. Baik, terima kasih. Ya. Kayaknya nenek yang ada dalam mimpiku itu sangat menderita dan butuh pertolongan. Tapi gimana caranya aku bisa nolong nenek itu ya? Woi! Maaf teman-teman, tadi aku gak sengaja. Dasar anak makhluk gaib. Siapa yang anak makhluk gaib? Hah? Aku itu bukan anak makhluk gaib. Aku itu sama kayak kalian. Aneh masa disama-samain? Ya, anak gaib. Anak gaib. Berhenti kalian. Ada apa ini? Kenapa kalian melakukan seperti ini? Coba ibu tanya, kalau misalnya kalian ini mendapat perilaku sama seperti yang kalian lakukan terhadap Roy, bagaimana? Kalian tidak mau kan? Sekarang ibu minta kalian bertiga minta maaf sama Roy. Ayo, minta maaf. Iya, Bu. Ayo, minta maaf. Maaf ya, Roy. Nah, begitu. Ayo, Adi. Maaf ya, Roy. Sekarang kalian bertiga balik ke kelas ya. Iya, Bu. Janji tidak akan melakukan seperti ini lagi. Iya, Bu. Roy, kamu nggak apa-apa? Iya, Bu. Roy gak apa-apa kok. Nah, anak-anak, ada yang bisa mengerjakan soal di papan tulis? Saya, Bu. Roy, silakan maju ke depan. Iya, Bu. Jawabannya benar. Bagus sekali, Roy. Kamu kenapa, Roy? Gak tau, Bu. Roy? Roy? Astaga. Ih, ngeri sama Roy. Dia emang bukan anak manusia. Ade, cukup kamu. Tuh kan bener. Anak ini emang seharusnya dikeluarin dari sekolah aja, Bu. Sudah. Semuanya tenang. Kalian tidak boleh berbicara seperti itu sama Roy. Roy ini adalah teman kalian. Ayo Roy, kamu duduk lagi ya. Iya, Bu.
nenek itu emang berusaha minta tolong sama Roy. Pokoknya Roy harus nolong nenek itu. Roy, gimana sekolahnya hari ini? Lan, Riana? makasih ya Lan, udah pinjemin buku resepnya. Ya ampun, sampai repot-repot nganter. Gak apa-apa. Tante, ada nenek yang butuh pertolongan. Maksud kamu apa sih Roy? Tante punya kerabat yang udah tua. Dia sekarat. Dia butuh pertolongan. Roy, kayaknya kamu salah orang deh. Tante nggak punya kerabat yang lagi sakit. Lagi pula mama tante udah lama meninggal. Kalau gitu Lan, saya pamit pulang duluan ya. Saya lupa kalau masih ada urusan. Ya, duluan ya. Bye Lan. Nenek kan yang minta tolong kemarin. Nek, jangan yang sakit, Nek. Nenek itu, dia datang lagi di mimpi Roy. Ya Tuhan, lindungilah Roy. Dan nenek itu juga. Aku di mana? Silau. Apa itu? Lukisannya bagus banget. Siapa kamu? Kamu mimpi buruk, sayang. Ayo, cerita ke papa. Pak, tadi Roy mimpi nenek itu. Kayaknya nenek itu butuh pertolongan Roy. Siapa nenek itu? Tante Riana, tahu siapa nenek itu? Kita harus samperin Tante Riana. Tapi ini udah malam, Roy. Riana juga udah tidur. Besok aja ya, besok kita ketemu Tante Riana. Sekarang kamu tidur lagi. Tapi kan Udah, besok aja ya. Besoknya saya datang ke sekolah Roy lagi. Saya sangat sedih karena Roy masih diolok-olok sama teman sekolahnya. Sepulang dari sekolah, saya langsung anterin Roy ketemu Riana. Lan, anak kamu Roy ini dari kemarin ngomongin apa sih? Kamu ngada-ngada gitu? Roy gak ngada-ngada, Tan. Roy serius. Udah Roy, kan Tante udah bilang, Tante nggak punya kerabat atau siapapun yang lagi sakit atau sekarat sekarang. Sorry Ri, bukannya aku belain anakku. Tapi kayaknya kamu harus dengerin Roy deh. Lan, gimana saya mau percaya kalau dari kemarin Roy ngomongnya nggak masuk akal semua? Tante waktu itu pernah melukis wanita kan? Di depan telaga. Dari mana kamu tahu Roy? Roy tahu dari mimpi, Tan. Dari mimpi itu juga Roy lihat lukisan Tante. Iya sih, memang Tante pernah melukis seperti itu. Cuman lukisannya udah Tante kasih ke Tante Eli. Dan Tante Eli tuh udah gak pernah kontak selama puluhan tahun. Pokoknya kita harus nolongin kerabat Tante. Nelly harus tolongin, Tan. Iya, tapi gimana caranya Roy? Tante udah lama gak hubungan dan terakhir ke rumah tantenya mungkin udah pindah. Ya udah, sekarang kita ke rumahnya yang dulu aja. Nanti baru kita cari tahu lebih lanjut. Tante nganterin Roy ya. Roy, nggak apa-apa Roy? Iya, Ma.
itu koma. Maksud kamu Tante Eli? Iya, Tan. Ternyata nenek itu keluar dari tubuhnya. Dia agak meninggal. Dia koma. Tubuh nenek itu didiami oleh seorang makhluk gaib. Roy, kamu serius? Nggak bercanda kan? Roy nggak mungkin bercanda sama hal beginian. Ya Allah, terus apa yang bisa kita lakuin untuk nolongin Tante Eli? Roy juga gak tahu, Tante. Tapi Roy bakal coba bantu. Biar rohnya Tante Eli bisa kembali lagi ke tubuhnya. Anda siapa ya? Permisi, saya Riana. Saya keponakannya Tante Eli. Apa Tante Eli ada di dalam? Di sini nggak ada yang namanya Eli. Nggak mungkin. Saya yakin banget ini rumah Tante Eli, tante saya. Ibu Eli sudah tidak tinggal di sini. Dia sudah pindah. Baik, kalau gitu kamu permisi dulu. Ya. Roy lihat apa, Roy? Orang itu tadi bohong, Mah. Kamu tahu dari mana? Memang Roy bisa ngelihat semuanya. Ayo. Permisi, Tuan. Ya, kenapa? Barusan ada yang nyariin Nyonya, Tuan. Nyari Nyonya. Iya, Tuan. Siapa? Saya juga kurang tahu, Tuan. Tapi dia ngakunya sebagai keponakan Nyonya, Tuan. Terus kamu jawab apa? Ya, saya bilang aja kalau Nyonya sudah pindah dari rumah ini, Tuan. Bagus kalau kamu jawab begitu. Saya nggak mau ada orang lain tahu tentang Eli. Kalau Eli ada di sini, saya nggak mau diganggu. Ya, Tuan.